Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Zudi Sidik, mahasiswa program studi ilmu komunikasi dengan nomor induk mahasiswa E1101211027. Dan pada kesempatan kali ini, pada video edukasi ini, saya akan menjelaskan terkait 25 teori komunikasi yang ada. Jadi sebenarnya teori komunikasi itu ada banyak, jadi saya akan coba sebutkan 25 diantaranya. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu teori komunikasi Laswell. Jadi teori ini dikemukakan oleh Harold Laswell. Dia adalah salah satu teoritikus ternama pada tahun 1948 gitu. Nah, Laswell sendiri apa istilahnya? Itu adalah memberikan teori dengan model komunikasi adalah dari siapa, apa yang disampaikan, dengan media apa, siapa objek komunikasinya, dan apa dampaknya. Jadi from who, what, in which channel, to whom, in what effect. Jadi ada 5 proses gitu. Contohnya kayak mana? Contohnya misalnya pemerintah itu memberikan sosialisasi terkait COVID gitu. Maka subjek komunikasinya adalah pemerintah, yang disampaikan adalah edukasi COVID gitu kan, edukasi protokol kesehatan melalui channelnya tuh, misalnya in which channelnya tuh televisi, radio. Terus objeknya, targetnya adalah masyarakat secara umum, dan efek yang diharapkan adalah masyarakat dapat memiliki edukasi terkait COVID-19 khususnya dalam protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teori komunikasi behaviorisme. Nah, teori ini dikemukakan oleh John B. Watson pada 1878 sampai 1958. Nah, jadi pada dasarnya teori ini beranggapan bahwa semua perilaku termasuk tindakan balasan atau respon terhadap sesuatu rangsangan atau stimulus. Jadi intinya tiap perilaku, tiap tindakan kita itu sebagai manusia itu punya stimulusnya, punya pemicunya gitu. Itu teori komunikasi behaviorisme. Selanjutnya yang ketiga adalah teori komunikasi humanisme. Dicetuskan oleh Nick Neil pada 1977. Nah, sebenarnya komunikasi humanisme ini intinya menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik. Jadi harapannya kita sesama peserta didik tuh saling peduli satu sama lain, saling support gitu. Karena apa? Karena tadi ada keterikatan humanisme gitu. Nah, yang keempat adalah teori informatif. Sesuai namanya, oke. Jadi teori ini dikemukakan oleh Sanan dan Weaver pada 1949 gitu. Nah, ini merupakan salah satu teori klasik gitu. Mana teori ini menitik beratkan pada bahwa komunikasi ini adalah transmisi pesan gitu. Jadi pada dasarnya komunikasi akan berjalan efektif apabila sinyal media digunakan dengan baik gitu. Dan apabila sinyal media digunakan dengan tidak baik, maka akan terjadi sebaliknya. Komunikasi berjalan dengan tidak efektif. Yang kelima, uses and gratification, penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Bloomer dan Coates pada tahun 1947. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakan, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Nah, teman-teman, jadi sederhananya untuk uses and gratification ini, kita sebagai pengguna media itu punya peran paling besar dalam melakukan proses komunikasi gitu. Nah, selanjutnya adalah agenda setting. Teori agenda setting ini dikembangkan oleh McCombs dan Shaw pada 1972. Teori ini sebenarnya sesederhananya gini. Apabila ada suatu informasi, apabila ada suatu konten, yang ditekankan oleh sebuah media, maka masyarakat akan menganggap bahwa masyarakat akan menganggap bahwa konten tersebut penting gitu. Jadi penekanan media terhadap sesuatu yang menyebabkan masyarakat menganggap bahwa media itu melakukan sesuatu yang penting. Itu teori agenda setting gitu. Jadi kayak agenda setting. Nah, selanjutnya teori konstruktivisme oleh Piaget dan Vygotsky.
Nah, teori konstruktivisme ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Lanjut, ada yang kedelapan, teori nativisme. Ini dikemukakan oleh Chomsky dan Hadley pada 1993. Dalam toko pendukung teori nativisme, teori ini berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi secara verbal. Selanjutnya adalah teori sibernetik. Sesuai namanya, teori ini sebenarnya sangat berkaitan dengan dunia digital gitu. Karena ini teori juga bukan baru. Teori ini ditemukan oleh Wiener pada 1945. Tapi pada dasarnya teori ini sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Jadi teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Selanjutnya adalah teori kognitivisme. Ini teori yang ke-10 guys. Nah, teori kognitivisme ini mengedepankan proses belajar gitu, mengedepankan proses kognitif gitu. Jadi melibatkan proses berpikir yang kompleks, tapi lebih dari itu belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman itu. Lanjut, yang ke-11 adalah teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Boll-Rickoch dan Malvin Dufler pada 1976. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Jadi ketergantungan ini dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses gitu. Di antaranya proses memelihara, perubahan, serta konflik dalam tataran masyarakat. Selanjutnya, ada teori kultivasi. Merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa gitu. Jadi kultivasi. Gimana caranya kita bisa tahu efek-efek besar yang hadir dalam media massa. Itu kultivasi. Selanjutnya inokulasi. Teori ini pada mulanya disampaikan oleh Mick Guyer, di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibaratkan orang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntik vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya gitu. Selanjutnya, teori ke-14 adalah teori spiral of silence atau spiral keheningan. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Jadi spiral of silence ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat itu ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antar komunikasi massa gitu. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Neumann pada tahun 1976. Selanjutnya adalah teori norma dan budaya. Ini sudah bisa kita tebak artinya apa. Jadi intinya kondisi sosial budaya dalam masyarakat itu mempengaruhi pesan-pesan yang akan disampaikan oleh media gitu. Jadi pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Contoh, teori norma dan budaya ini yang paling dekat dengan kita adalah pemakaian masker. Karena media bukan mengagungkan, terus meng-highlight bahwa kita perlu menggunakan masker, akhirnya kita ngerasa masker itu penting. Dan memang penting, tapi lebih jauh dari itu, media punya peran yang besar gitu. Media punya peran yang besar untuk memberikan norma dan budaya yang baru. Itu yang ke-15. Ke-16 adalah teori belajar sosial, dikemukakan oleh Bandura pada 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan gitu. Dalam teori ini ada 4 tahapan, yaitu pertama, pembelajaran sosial terjadi atas adanya perhatian dari individu. Kedua, pembelajaran sosial dilakukan melalui ingatan. Ketiga, pembelajaran sosial dilakukan melalui tindakan. Dan yang keempat dan terakhir yaitu pembelajaran sosial dilakukan atas dasar motivasi dari masing-masing individu gitu. Nah, yang ke-17 adalah teori dependensi efek komunikasi massa. Jadi ini adalah teori yang dikemukakan oleh Littlejohn
Jadi pada dasarnya Littlejohn menilai ketergantungan seseorang dinilai dari jumlah dan sentralitas tentang fungsi informasi yang disajikan, serta stabilitas sosial. Semakin tinggi media terhadap individu, semakin tinggi pula nilai dari media tersebut. Jadi pada dasarnya dependasi efek. Jadi kayak gini, kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Masa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Ini merupakan pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dari model penggunaan. Itu yang ke-17, teori dependensi efek komunikasi massa. Selanjutnya teman-teman adalah teori birokrasi. Teori birokrasi ini digunakan untuk komunikasi organisasi, yang teori ini sendiri dikemukakan oleh Max Weber pada tahun 1948. Nah, jadi Max Weber waktu itu mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Jadi ada beberapa. Oke, jadi mohon maaf tadi sempat terputus. Yang ke-18 ada teori birokrasi. Birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi Max Weber pada 1948. Jadi pada dasarnya teori ini digunakan untuk mencapai efektivitas komunikasi dalam sebuah organisasi gitu. Dan teori birokrasi sendiri terbagi menjadi 8 karakteristik. Pertama, terdapat aturan dan prosedur sesuai standar, mampu meminimalisir pekerjaan yang sulit, hierarki organisasi yang terstruktur. Oke, kemampuan anggota yang mumpuni, memiliki kemampuan multitasking, profesionalitas yang tinggi, uraian tugas yang terstruktur dan teratur, terakhir rasionalitas untuk mencapai keberhasilan. 19. Teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi gitu. Jadi teori analisis transaksional ini ditemukan oleh Eric Berne pada 1960, adalah pengembang teori ini gitu. Jadi analisis teori ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjalin antara individu. Itu yang dikatakan oleh Eric Berne gitu. Lanjut, yang ke-20. Teori pengharapan nilai. Jadi teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori ini pengharapan nilai ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa, dinilai dari kepentingan penggunaannya. Jadi ini nih sebenarnya lebih kayak rada-rada bias gitu. Jadi media itu memberikan informasi dan seringkali kita menangkap informasi yang kita pengen aja gitu, yang sesuai dengan pendapat kita. Namanya pengharapan nilai, teori pengharapan nilai. Selanjutnya teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial, struktural fungsional. Jadi pemikiran struktural fungsional ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang Oke, selanjutnya adalah teori struktural fungsional ke-21. Jadi teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Nah, beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini antaranya ada Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer gitu. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap bahwa masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial gitu. Nah, lanjut ke 22 adalah teori difusi inovasi. Teori ini merupakan bagaimana jadi ke-22 ada teori difusi inovasi gitu. Jadi pada dasarnya teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers, jadi ini salah satu yang mengemukakan teori ini, pada tahun 1961 menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Jadi tadi
inovasi disampaikan melalui beberapa saluran tertentu, dan harapannya tersampainya inovasi tadi, tersampainya pesan-pesan tadi memberikan manfaat bagi anggota individu dalam masyarakat gitu. Ke-23, teori sikap atau standpoint. Harding dan Wood, dua teoritikus ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari perspektif, tapi menurut Harding, fokus bahasa dari standpoint adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Jadi teori sikap, standpoint, atau pada dasarnya kita mencoba untuk melihat sesuatu berdasarkan satu titik berat gitu. Itu yang ke-23. Yang ke-24, teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarford dan teoritikus lainnya. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dan kampanye pemilihan umum pada tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Dan yang terakhir teman-teman, teori ke-25. Jadi sebenarnya bukan teori terakhir juga, cuman ada banyak teori. Saya pada video ini akan menjabarkan 25 diantaranya. Dan yang terakhir adalah teori komunikasi administrasi. Sedikit ketebak ya, dari teori komunikasi administrasi ini adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Juga teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antara bagian dalam organisasi. Oke, jadi itu saja untuk 25 teori komunikasi pada video kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan yang pastinya video ini dapat menjadi salah satu nilai-nilai baik yang dapat kita spread, dapat kita bagikan gitu. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Marzudi, pamit undur diri. Terima kasih, tetap berkarya dan semangat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.